Indonesia semakin tangguh. Saudara tua siap pasok kapal perang untuk perkuat Laut Natuna Utara. Pembahasan mengenai Laut Natuna Utara hingga detik ini masih menjadi perbincangan yang hangat. Publik Indonesia tentunya memantau terus perkembangan informasi yang ada di Laut Natuna Utara. Lantaran, Laut Natuna Utara kini tengah bergejolak alias tensi tengah naik. Naiknya suhu di Laut Natuna Utara ini tak terlepas dari hadirnya klaim sepihak yang dilayangkan Cina. Ya, Cina dengan berani mengklaim sebagai pemilik dari Laut Natuna Utara. Dan yang lebih menjengkelkan bahwa klaim Cina di Laut Natuna Utara itu ikut mencaplok ZEE Indonesia dalam peta sebaran Nain Daslin yang diakui sepihak oleh pemerintah Cina dengan jelas memperlihatkan hal itu. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam melindungi dan menegakkan kedaulatan di Laut Natuna Utara. Indonesia sendiri sudah tegas menolak kehadiran Nain Daslin Cina di Laut Natuna Utara. Ini juga sempat dilaporkan oleh setkap.co.id yang menegaskan bahwa Indonesia sampai kapanpun tak akan mengakui Nain Daslin di Laut Natuna Utara. Terkait dengan Nain Daslin yang diklaim oleh Tiongkok, Menlu menegaskan sampai kapanpun juga Indonesia tidak akan mengakui. Ia menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat. Kemudian, sumber juga bagikan informasi mengenai adanya pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Cina. Terkait pelanggaran di Pulau Natuna, Kepulauan Riau akhir 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa posisi Indonesia cukup jelas dan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan kembali bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok. Kemudian, pihak Indonesia juga meminta agar Cina menghormati UNCLOS sebagai dasar hukum internasional dalam menyikapi Laut Natuna Utara. Menlu mengingatkan, sebagai negara yang menjadi parties atau anggota United National Convention on the Law of the Sea tahun 1982, Cina atau Republik Rakyat Tiongkok memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di antara lain mengatur mengenai masalah ZEE dan sebagainya, sehingga ZEE penarikan garis yang terkait dengan ZEE dan sebagainya yang di Indonesia itu sudah sesuai. Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional termasuk di UNCLOS. Akan tetapi pihak Cina justru menganggap bila apa yang dilakukannya di Laut Natuna Utara merupakan hal yang sesuai dengan UNCLOS. Dan ini membuat Cina justru semakin yakin dalam menegakkan klaim sepihak di Laut Natuna Utara. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proporsi Cina sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi, apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas pelayanan yang bersangkutan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu manapun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk yang tidak merugikan kepentingan Cina. Di sisi lain, tentunya untuk memperkuat pertahanan nasional, khususnya di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu diperkuat dengan kapal perang yang mumpuni. Apalagi Indonesia saat ini tengah dalam upaya modernisasi alutsista. Oleh sebab itu, keberadaan kapal perang yang tangguh dan modern sangat diperlukan. Indonesia saat ini diketahui tengah bekerja sama dengan saudara tua Jepang dalam pengadaan kapal perang baru. Kedutaan besar Jepang di Indonesia mengumumkan pada tanggal 24 bahwa untuk membantu memperkuat kewaspadaan kapal-kapal penangkap ikan ilegal di dekat Kepulauan Natuna Indonesia di ujung selatan Laut Cina Selatan, itu akan memberi
Indonesia milik Dinas Perikanan secara cuma-cuma. Ini adalah kapal penegak hukum perikanan kedua yang disediakan oleh pihak Jepang. Indonesia pernah memprotes Cina dengan alasan kapal nelayan Cina melakukan operasi ilegal di zona ekonomi eksklusif utara Kepulauan Natuna dengan didampingi kapal penjaga otoritas Cina dan berkembang menjadi isu diplomatik sekitar Januari 2020. Jepang memberi kapal patroli bernama Hakurei Maru kepada Indonesia. Jepang memutuskan untuk menyumbangkan kapal patroli maritim ke Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan instansi fungsional negara untuk berpatroli di berbagai di perairannya dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial negara serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, Indonesia sendiri juga belum lama ini diperkuat dengan KRI Golok. KRI Golok merupakan kapal perang yang masuk ke dalam jenis KCR atau kapal cepat rudal. Keberadaan KRI Golok jelas memperkuat pertahanan laut Indonesia. Apalagi kemampuan yang dimiliki oleh KRI Golok yang sangat mumpuni. Menariknya, KRI Golok merupakan kapal perang garapan PT Ludin Industri Invest Banyuwangi, Jawa Timur. Indonesia pernah memprotes Cina dengan alasan kapal nelayan Cina melakukan operasi ilegal di zona ekonomi eksklusif utara Kepulauan Natuna dengan didampingi kapal penjaga otoritas Cina dan berkembang menjadi isu diplomatik sekitar Januari 2020. Jepang memberi kapal patroli bernama Hakurei Maru kepada Indonesia. Jepang memutuskan untuk menyumbangkan kapal patroli maritim ke Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan instansi fungsional negara untuk berpatroli di berbagai di perairannya dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial negara serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, Indonesia sendiri juga belum lama ini diperkuat dengan KRI Golok. KRI Golok merupakan kapal perang yang masuk ke dalam jenis KCR atau kapal cepat rudal. Keberadaan KRI Golok jelas memperkuat pertahanan laut Indonesia. Apalagi kemampuan yang dimiliki oleh KRI Golok yang sangat mumpuni. Menariknya, KRI Golok merupakan kapal perang garapan PT Ludin Industri Invest Banyuwangi, Jawa Timur.